Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 101. 9, baris ke-9 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alal mu'mini, maka wajib bagi orang yang beriman, ayyajtahida, bersungguh-sungguh, fi daf'ir riya'i, mencegah riya, an nafsihi, dari dalam hatinya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, ketika beramal soleh harus kita hindarkan riya. Riya itu pamer, ingin dipuji oleh orang lain. Kita jauhi sifat itu, karena sifat itu merusak amal perbuatan kita. Dan berusaha menjauhi riya itu hukumnya wajib. Jadi kita wajib berusaha. Kalau kita sudah berusaha lalu riyanya masih ada, itu insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi kita berusaha menjauhi perbuatan riya, yaitu ingin dipuji oleh orang lain. Wa alla yakuna lahu, dan baginya tidak melakukan niyatun, suatu niat, wala qasdun, maupun tujuan, fi jami'i ta'atihi, di dalam seluruh taatnya, wa ibadatihi, dan ibadah-ibadahnya, illa, kecuali at-taqarruba, mendekatkan diri, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan ibadahnya hanya mendekatkan diri pada Allah. Tujuan taatnya hanya mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Ingin dinilai baik, tidak ada. Ingin dapat duit, tidak ada. Ingin dianggap orang bagus, tidak ada. Wa talaba sawabil akhirati, dan mencari balasan akhirat. Jadi tujuannya adalah balasan akhirat. Tujuannya
mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan-niatan ingin mendapat penilaian baik oleh orang lain. Salat kita hanya karena Allah, puasa kita hanya karena Allah, dan seterusnya ibadah-ibadah kita lainnya. Fa bidzalika yakhlusu minar riya, maka dengan demikian terbebaslah orang itu dari riya. Jadi lawannya riya adalah ikhlas. Kalau kita bisa mengikhlaskan diri semata-mata karena Allah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah, maka bebaslah kita dari riya. Wa yaslimu, dan selamat, min syarrihi, dari bahaya riya, wa baliyatihi, dan bencana riya, insyaallah taala, insyaallah taala. Jadi mulai sekarang salat kita hanya karena Allah. Ada yang puji, ada yang enggak, bukan urusan kita. Menuntut ilmu kita hanya karena Allah. Ada yang puji atau ada yang mencaci maki, bukan urusan kita, hanya karena Allah. Puasa kita hanya karena Allah, bacaan Al-Quran kita hanya karena Allah, seluruhnya hanya karena Allah, tidak ada urusan penilaian orang lain. Maka insya Allah itulah ikhlas dan itulah orang-orang yang beruntung, hadirin sekalian. Wa mahma khawfa, ketika seseorang itu takut, ala nafsihi, atas hatinya, ar-riya'a, terhadap riya. Jika seseorang itu takut riya, takut amalnya ingin dipuji oleh orang lain, maka pesan Al-Habib adalah fal yukhaffi, maka sembunyikanlah a'malahu, amal-amalnya itu, wa yaf'aluha, dan melakukannya fisirri, secara rahasia. Jadi orang yang takut amalnya riya, takut amalnya pamer, maka Al-Habib mengajarkan sembunyikanlah amal-amal baik kita. Sedekah jangan ada yang tahu, kalau bisa. Kalau ketahuan urusan lain. Sholat sunnah jangan ada yang tahu. Kalau ternyata ada yang tahu, tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha menyembunyikan amal-amal baik kita. Menolong orang tidak diketahui oleh orang lain, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cara agar terhindar dari riya, Al-Habib mengajarkan sembunyikanlah amal-amal baik kita, ibadah-ibadah kita, haitsu la yattali'u alaihin nasu, sehingga orang lain tidak melihatnya. Fadzalika, yang demikian itu, ahwatu, lebih hati-hati, wa aslamu, dan lebih selamat. Jadi orang yang menyembunyikan amal itu lebih hati-hati dan lebih selamat, hadirin sekalian, daripada orang yang menampakkan amalnya, daripada orang yang memperlihatkan amalnya. Wa huwa afdalu mutlaqan, dan itu lebih utama mutlaqan, secara mutlak. Jadi itu lebih utama. Kalau seseorang menyembunyikan amal baiknya, itu lebih utama secara mutlak, hadirin sekalian. Ini yang saya maksudkan lebih utama adalah al-amal fisiri, amal secara rahasia. Amal secara rahasia itu lebih utama daripada amal yang ditampakkan. Hatta liman la yakhaf ala nafsihi riya'a, bahkan bagi orang yang tidak takut riya, itu tetap lebih aman adalah amal yang disembunyikan, hadirin sekalian. Jadi amal baik disembunyikan lebih bagus daripada amal yang ditampakkan. Tapi ada pengecualiannya, illa, kecuali lil mukhlisil kamili, bagi orang yang sudah ikhlas dengan sempurna, alladzi yarju idza azharul amalu yaqtadi bihin nasu fihi, yang orang itu mengharapkan jika ditampakkan amalnya orang-orang akan mengikutinya. Jadi boleh menampakkan amal, tujuannya diikuti oleh orang lain. Saya sedekah nih 100.000 padahal saya nggak mampu, kamu berapa yang kaya? Maka itu boleh, tapi ikhlasnya harus benar-benar karena Allah, harus benar-benar mengharapkan keridhaan Allah. Lalu orang kaya itu terpancing untuk beramal,
maka itu hukumnya boleh, hadirin sekalian. Sedekah-sedekah yang diumumkan yang tujuannya menarik orang lain untuk beramal, itu hukumnya boleh. Kita menceritakan tahajud kita agar orang lain ingin tahajud, itu hukumnya boleh, hadirin sekalian. Kita menceritakan amalan baca Quran kita dengan tujuan orang lain ikut beramal, itu hukumnya boleh juga, hadirin sekalian. Ya, jadi kalau tujuannya ingin diikuti oleh orang lain sehingga orang ikut beramal soleh, maka hukumnya hal yang bagus, hadirin sekalian. Naam, ya, wa minal a'mali ma la yatamakkanul insanu min fi'lihi. Di antara amal-amal soleh itu ada yang tidak mungkin bagi manusia mengerjakannya illa zahiran, kecuali dengan terang-terangan. Enggak semua amal bisa disembunyikan. Ada amal yang harus ditampakkan, hadirin sekalian. Kalau disembunyikan ya dia enggak beramal. Kata alumil ilmi, seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu orang lihat, maka ini ditampakkan nggak apa-apa. Ini adalah hal yang bagus. Wa ta'limihi, mengajarkan ilmu, orang lihat, nggak mungkin orang nggak lihat mengajarkan ilmu. Ini adalah hal yang bagus. Wa kasolati fil jamaati, seperti sholat berjamaah. Wal haji, haji, wal jihadi, dan jihad. Itu semua pasti dilihat oleh orang lain. Amalan-amalan seperti ini tidak boleh beralasan lalu wah saya takut teriak lalu gak sholat jamaah. Nah ini malah rugi, hadirin sekalian. Saya takut teriak malah gak menuntut ilmu, ini malah rugi, hadirin sekalian. Yang benar adalah amalkan amalan itu dengan sebaik mungkin, hilangkan riya di dalam hati kita, hadirin sekalian. Haji, jihad juga demikian, hadirin sekalian. Tidak mungkin orang gak melihat, pasti melihat. Apalagi haji, se-RW orang nganter, hadirin sekalian, pasti akan terlihat orang. Amal-amal yang terlihat orang ini, berusaha hati kita untuk riya. Jangan karena takut riya lalu kita tinggalkan amal ini. Nah maka ini keliru besar, hadirin sekalian. Saya menuntut ilmu takut riya, akhirnya nggak menuntut ilmu, akhirnya kita bodoh, hadirin sekalian, malah rugi kita meninggalkan amal ini. Wa nahwi dzalika, dan amalan-amalan lain banyak yang amal itu harus ditampakkan, maka kita tetap menampakkan amal. Faman khaufa, maka barang siapa yang takut minar riya'i, dari riya, hala fi'lihi syai'an, ketika melakukan amal ini, min hadhil a'mali zahirati, yaitu amal-amal yang nampak ini, falaisa yambaghi lahu ayyutrakuhu, maka tidak boleh baginya meninggalkan amal tersebut. Jadi kita takut riya nih sholat jamaah, lalu kita milih sholat di rumah. Nah ini malah salah, hadirin sekalian. Yang benar adalah tetap sholat jamaah, bersihkan hati dari riya, hadirin sekalian. Nah kita sholat sunnah itu bisa di rumah. Kita di rumah lebih utama, hadirin sekalian. Orang gak ada yang melihat. Kita sholat sunnah yang banyak di rumah, orang gak ada yang tahu, lebih bagus, hadirin sekalian. Tapi kalau sholat jamaah itu lebih utama di masjid, hadirin sekalian. Dan kita nggak perlu takut riya. Bal alaihi ayyaf'alahu, tetapi orang tersebut harus melakukan amal itu. Wa yastahidu, dan bersungguh-sungguh fi daf'ir riya'i, untuk menghilangkan riya, an nafsihi, dari hatinya. Jadi amal tersebut dilakukan lalu hilangkan riya di dalam hatinya. Wa yasta'inu billahi ta'ala, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in, dan Allah lah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik yang menolong hamba-hambanya. Jadi kita minta tolong pada Allah, ya Allah jauhkanlah saya dari sifat riya ya Allah, sehingga amal-amal kita, amal-amal yang ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang ikhlas. Amin. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat riya. Yang riya itu merupakan merusak amal.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.